Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman dan diberikan kepada kita nikmat-nikmat yang menyertainya, sehingga kita mudah-mudahan masih dapat untuk memaksimalkan dari tuntutan keimanan tersebut, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga bersama para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan mengkaji Quran surat Al-Balad. Al-Balad artinya negeri. Tetapi di sini ada alnya, alif dan lam. Maka ini alnya li ta'rif. Maknanya negerinya sudah diketahui. Negeri manakah itu? Tentu tidak boleh kemudian kita sembarang untuk menentukan negeri ini, kecuali kita harus merujuk kepada ulama tafsir. Tetapi kalau kita melihat apa yang menjadi pendapat para ulama tafsir, bisa dikatakan ijma' atau jumhur ulama, atau kita katakan tidak ada yang menyelisihinya. Yang dimaksud al-balad negeri di sini adalah negeri Mekah. Dan surat ini surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat ini yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. La-nya panjang atau pendek Bapak Ibu? Panjang. La uqsimu bihadzal balad. La artinya, ada di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak, ya, tidak bersumpah. Sungguh aku tidak bersumpah. Karena ayat ini untuk menegaskan kepada orang-orang musyrik, mereka yang tidak percaya datangnya hari kiamat. Sehingga untuk meyakinkan itu nggak perlu sumpah, karena hari kiamat itu sudah jelas. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa la ini adalah jawaban dari apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan tidak ada atau tidak akan terjadi hari kiamat. Dijawab la, tidak. Apa yang Anda kira salah. Lalu uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Ada yang mengatakan la artinya zaidah, tambahan. Yang tambahan ini tentu tidak memiliki arti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah menurut pendapat yang kuat, la di sini tambahan, sehingga artinya aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan negeri ini. Ini tentu sumpah diperbolehkan hanya untuk Allah. Enggak boleh kita sumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi negeri Mekah misalkan, ini enggak boleh. Tapi kalau Allah yang bersumpah, boleh. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah. Ada apa dengan Mekah? Maka kalau kita lihat
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu munasabah. Apa itu munasabah? Korelasi, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lainnya. Baik, kalau kita perhatikan surat Al-Balad ini datang setelah surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr di akhir surat ini, yaitu di ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru jiwa yang tenang, ayat ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Lalu diseru dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk surat Al-Balad, surat Al-Fajr akhirnya adalah mengisahkan atau mengabarkan jiwa yang tenang. Maka surat Al-Balad mengabarkan negeri yang tenang, negeri yang selamat, negeri yang makmur, yaitu hadzal balad. Negeri ini yaitu negeri Mekah. Baik, ini munasabah yang pertama. Ada munasabah, korelasi, keterkaitan yang kedua, bahwa dalam Quran surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perbuatan orang-orang kafir sehingga menyebabkan itu mereka masuk ke dalam neraka. Dan di surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan atau amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Ini korelasinya. Dan tentu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita, ini kan baru 2, sebenarnya ada banyak. Silahkan cari sendiri Bapak Ibu. Kita bisa cari atau tidak? Bisa. Kita bisa mencari. Syaratnya apa? Syaratnya adalah satu, cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, kita seksama di dalam membacanya. Ini syaratnya. Saya ini kan bukan ahli tafsir, mungkin ada yang beranggapan demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, Allah mengatakan jangankan kepada orang beriman, kepada orang kafir. Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak tadabbur Quran? Jadi orang kafir diperintahkan untuk tadabbur. Berarti tadabbur Quran ini telah disesuaikan kesulitannya, maka bisa kemudian dilakukan oleh setiap manusia. Siapa yang ingin tadabbur. Maka jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang-orang orientalis, orang-orang kafir yang dia mempelajari Al-Quran, lalu dengan mempelajari Al-Quran dia masuk Islam. Ini banyak. Kenapa tadi? Dia benar-benar mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Bisa jadi satu ayat yang membuat dia untuk balik arah dari kekufuran menuju Islam. Oleh karenanya kita orang Islam ini harus lebih bisa menggali pelajaran hikmah dari Al-Quran. Ada kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini sebelum kita bahas surat Al-Balad, masih berkaitan dengan munasabahnya, kita bisa mencari korelasinya. Ada salah seorang ulama, beliau doktor, dan beliau ini juga ahli politik. Beliau ketika pergi ke suatu tempat, menaiki pesawat, beliau ingin mencari ilmu politik dari Al-Quran. Kalau kita baca, tentu mana politiknya sulit. Tapi tadi tadabbur. Ketika beliau naik pesawat, beliau membuka Al-Quran, dan tidak mungkin beliau lewatkan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini surat yang pertama. Walaupun beliau dalam hatinya, ini kayaknya nggak ada ini. Politik dalam Al-Fatihah nggak ada. Lalu beliau buka, rupanya, kata beliau, saya tidak beralih
dari surat Al-Fatihah sampai pesawat itu turun. Demi apa? Mengkaji tadi, dan saya asyik ternyata menjumpai banyak faedah berkaitan dengan politik dalam Quran surat Al-Fatihah. Nah, ini luar biasa bisa kita kemudian lakukan itu, karena Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, tapi bukan cuma diturunkan untuk dibaca. Apa? Hudal linas, petunjuk untuk manusia. Maka dengan menggali tadi, kita mentadaburi, maka bisa jadi mendapatkan faedah yang banyak. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka la uqsimu bihadzal balad, korelasinya tadi. Sebelum masuk kepada penjelasan ayat ini, tentu ada satu kota tadi yang menjadi muksam ya, sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mekah. Lalu ada apa dengan Mekah? Kalau kita baca dalam Al-Qur'an, nama Mekah itu tidak cuma satu. Ya, Makkah itu namanya banyak. Yang pertama namanya Makkah. Ya, yang pertama namanya Makkah. Yang kedua namanya Bakkah. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka." Nah, ini bi Bakkah, yaitu di Mekah. Yang ketiga namanya Ummul Qura. Artinya apa Bapak Ibu? Ibu. Qura artinya desa atau negeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyungdhira ummal qura wa man haulaha. Al-Qur'an ini turun kepadamu untuk dijadikan sebagai pemberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Artinya induk dari negeri. Menurut ulama, kenapa disebut Ummul Qura? Mekah kenapa disebut Ummul Qura? Di antaranya, salah satunya adalah bahwa saat itu orang Arab biasa tinggal di kemah-kemah. Dan tempat yang menetap pertama kali di sana adalah di Mekah. Sehingga sudah ada pemukiman mereka menetap. Maka disebut Ummul Qura. Baik, ini menurut ulama. Silahkan Bapak Ibu mau menerima atau tidak. Tetapi ada yang luar biasa. Mari kita kaji ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyungdhira ummal qura. Ummul Qura, penduduk Ummul Qura. Kenapa Mekah disebut induknya dari negeri-negeri? Kalau kita lihat Al-Qur'an itu pertama kali turun di mana? Di Mekah. Al-Quran pertama kali turun di Mekah, kemudian ada perintah untuk hijrah ke Yasrib, yaitu Madinah. Dari Mekah ini, yang orangnya saat itu sangar-sangar, suka perang, banyak kerusakan, tapi Al-Quran turun di sana. Sehingga walaupun tidak langsung memberikan sebuah pencerahan, harus melalui Madinah dulu baru ke Mekah. Tetapi Mekah ini adalah negeri atau tempat yang di situ Al-Quran pertama kali turun. Dan Al-Quran sumber kehidupan. Al-Quran sumber peradaban. Al-Quran sumber kebaikan. Al-Quran sumber dari kemajuan suatu bangsa. Sehingga siapa yang menginduk kepada apa yang ada di Mekah saat itu, maka negeri tersebut akan sejahtera dan makmur. Ummul Qura, induknya dari negeri, ataupun kalau Qura itu kan Korea, desa atau mungkin pemukiman dan yang lainnya. Ini kalau kita lihat yang tersirat dari arti Ummul Qura. Ada nama yang lain disebut Al-Balad Al-Amin. Allah berfirman, Wattini waz-zaitun, demi tin dan zaitun. Waturi sinin,
Ya, Bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan negeri ini yang aman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri yang aman itu gimana ceritanya? Konsepnya. Padahal ini ayat Makkiyah. Saat itu Rasul terintimidasi di Mekah. Saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa? Gangguan di Mekah. Kok Allah mengatakan negeri yang aman? Ini gimana konsepnya? Maka luar biasa Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayat ini memberikan motivasi kepada Rasul, kedepannya negeri ini akan aman. Wa hadzal baladil amin. Baik, kita tidak sedang membahas ini terlalu panjang. Kita membahas nama Mekah, kan begitu. Nama yang lain disebut Al-Balad Al-Haram, negeri yang haram, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang dan kaum muslimin dilarang untuk berperang di dalamnya, dilarang untuk berburu, dilarang untuk mencabut pohon-pohonan, illa idkhir, kecuali pohon idkhir. Idkhir ini seperti rumput, tetapi bisa kemudian diproses, bisa memunculkan bau yang wangi, sehingga ini diperbolehkan untuk wewangian di rumah atau untuk di makam, di kuburan. Jadi semuanya itu tidak boleh untuk diambil, untuk dibunuh. Bahkan orang yang sedang ada di tanah haram tidak boleh membunuh serangga dan seterusnya. Jadi kalau orang haji sedang ihram bunuh nyamuk sengaja, dia kena denda. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja itu beda lagi. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nama-nama Mekah. Kemudian keutamaan Mekah, fadlu Mekah, keutamaan Mekah. Punya keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut negeri sebagai nama surat atau sebagai sesuatu yang dijadikan sumpah, hanya negeri Mekah. Wa hadza baladil amin, wa hadza la uqsimu bihadzal balad. Dengan negeri ini aku bersumpah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi nama surat dengan surat penduduk terbanyak yang ada di Mekah, yaitu orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu adalah penduduk mayoritas Mekah, sehingga kemudian disebut dalam Al-Qur'an ini merupakan kemuliaan, tempat di mana orang Quraisy itu ada atau tinggal. Bahkan kalau kita bicara kepemimpinan, nanti di sana ada peran orang Quraisy. Baik, yang ketiga, bahwa Al-Quran ini turun dengan bahasa Mekah. Bahasa Mekah ini bahasa Arab. Maka Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bahasa orang-orang Mekah. Yang berikutnya, sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Masya Allah, ini 100.000 kali. Jadi kalau sudah sholat maghrib sekali di sana, seperti 100.000 kali sholat maghrib. Pulang ke Indonesia sudah nggak perlu sholat lagi. Nah ini masalah ini. Masalah kalau begini ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan bukan berarti menggugurkan kewajiban. Ini kemuliaan, keutamaan seperti orang yang berdiam diri di masjid, berzikir setelah sholat subuh, atau orang yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaannya demikian. Lalu kalau sudah umroh di bulan Ramadan nggak perlu haji lagi, padahal dia mampu. Nah, tidak demikian. Jadi ini keutamaan. Jadi kalau keutamaan bedakan dengan pengguguran dari sebuah kewajiban.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keutamaan dari kota Mekah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Tadi sudah kita jelaskan. Dan di sini ada huruf qasam, huruf yang bisa digunakan untuk sumpah. Di sini la uqsimu, bersumpah, karena salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memulai suratnya itu diantaranya dengan sumpah. Dengan sumpah. Atau dengan redaksi yang lain, tidak mengungkapkan aku bersumpah, tetapi dengan huruf yang huruf itu mengandung sumpah. Apa itu? Waw. Huruf wa. Yang setelahnya kasroh. Wallahi. Artinya demi Allah. Jadi kalau dia bacanya wallahu, artinya dan Allah. Tapi kalau wallahi, artinya demi Allah. Ini beda harokat, beda arti. Wallahi, wallahu. Wallahi, aku bersumpah, atau demi Allah. Wallahu, dan Allah. Jadi orang kalau mengatakan, misalkan apa? Sapi. Wal baqaratu, dan sapi betina. Boleh. Tapi kalau dia mengatakan wal baqarati, ini syirik. Syirik kecil, karena sumpah dengan selain nama Allah, dia termasuk kepada kesyirikan, syirik kecil. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia kufur atau syirik. Jadi gaya bahasanya demikian. Wa, ini termasuk huruf qasam. Kemudian ba. Billahi, demi Allah. Kemudian ta. Tallahi. Ya. Dan huruf qasam yang lainnya. Di antaranya ada lam dan yang lainnya. Tapi yang masyhur, yang sering digunakan wa. Agak sedikit ba, sedikit lagi ta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad bertempat di negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebenarnya sebagai kabar bahwa engkau Muhammad halal untuk masuk ke negeri ini. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan solusi untuk mencari keamanan. Karena hijrah ke Madinah itu harus dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau belum bisa untuk hijrah. Harus sabar menghadapi orang-orang musyrik. Namun dalam kondisi seperti itu Allah berfirman, dan engkau wa anta wahai Muhammad, engkau Muhammad hillum bihadzal balad, berada di negeri ini. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, harramallahu Makkata falam tahilla li ahadin qabli wala li ahadin ba'di. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan Mekah yang tidak dihalalkan oleh orang sebelumku dan orang setelahku. Jadi Mekah itu telah haram untukku. Maksudnya haram di sini tidak boleh untuk berperang. Uhillat li sa'atan min naharin, tapi pernah dihalalkan bagiku untuk perang beberapa saat di waktu siang. Kapan ini Bapak Ibu? Di tahun ke-8 ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah.
Jadi ketika Fathu Mekah, ini kan Rasul pergi ke Mekah, yang di sana tidak boleh seseorang untuk berperang. Tapi Rasul SAW diizinkan bahkan untuk membunuh salah satu atau seseorang yang orang ini dulunya sering mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai-sampai dia sembunyi di belakang kiswah Ka'bah. Pun demikian masih diperintahkan kaum muslimin, Rasul memerintahkan untuk membunuh orang tersebut. Jadi saat itu dihalalkan sementara. Maka setelah dihalalkan ini kemudian diharamkan kembali. Wala yuhtala khalalaha, dan tidak boleh dicabut rumputnya. Wala yu'dadu syajaruha, dan tidak boleh dicabut pohonnya. Wala yunaffaru sayduha, dan tidak boleh dikejar binatang buruannya. Makanya kadang-kadang kita heran, di sana kok banyak burung dara, nggak ada yang nangkap. Kalau di Indonesia, di atas genteng orang saja itu udah rame, lomba-lomba untuk apa, bahasanya apa itu Bapak Ibu? Kalau di tempat saya namanya bandangan, nggak tahu di sini apa ya. Nah itu sudah rebutan di sana. Kok bisa? Karena apa? Nggak boleh untuk menangkap itu. Ya, dilarang untuk menangkap atau untuk berburu tadi. Lalu ada orang yang mungkin dia mencari apa, liciknya begini, nggak boleh di tanah haram untuk berburu. Ada burung dara diusir biar keluar dari batasan tanah haram kemudian diambil. Ini tentu juga dilarang yang demikian. Dilarang. Jadi semuanya tidak boleh untuk diburu. Wala tultaqatu luqatuha illa limu'arrifin, dan tidak boleh temuannya itu diambil. Kalau ada barang temuan nggak boleh diambil kecuali maksudnya untuk diberikan kepada petugas agar petugas itu mengumumkan ini milik siapa. Jadi kalau nemu uang, nemu emas, nemu barang berharga di Masjidil Haram tidak boleh diambil. Kalaupun kita mau mengambil, ambil kasih ke petugas untuk diumumkan ini milik siapa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kalau orang paham akan hal ini. Tapi kadang-kadang kita dengar cerita ada yang di sana itu kecopetan. Ada. Banyak. Bahkan banyak yang ditipu. Banyak yang ditipu. Kenapa demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tadi dia tidak menghormati tanah haram, tentu yang mempengaruhi itu adalah keimanan. Nemu saja nggak boleh diambil kecuali untuk diberikan kepada pemiliknya. Apalagi mengambil yang jelas-jelas ada pemiliknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada jamaah umroh kalau tidur di dekat CCTV. Ada CCTV, tidur di situ dia. Jadi kalau hilang mudah untuk dilacak. Nah, ini mungkin tips bagi yang mungkin nanti umroh atau haji ke sana. Kalau mau tidur di Masjidil Haram, ke hotel kelamaan jauh, mending iktikaf di situ, tidurnya apa? Di bawah atau di mana CCTV bisa memantaunya. Jadi kalau hilang bisa dicari. Nah kalau CCTV-nya rusak, ya sudah wassalam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan illal idkhir, kecuali idkhir tadi, rumput, yang rumput ini bisa untuk wangian di rumah, pakaian atau di kuburan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan apa yang dilahirkan. Kalau kita lihat terjemahannya, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Padahal kalau kita lihat wa walid bapak, wa ma walada, dan apa yang lahir darinya. Lahir darinya, walada, dia melahirkan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berkaitan dengan ini, para ulama berbeda pendapat. Allah bersumpah dengan pertalian bapak dan anak. Berarti ada ikatan yang luar biasa antara bapak dengan anak. Yang salah satu tugasnya adalah bapak memberikan tarbiyah yang baik kepada anaknya. Ini salah satu ikatannya. Maka dalam Al-Quran ada komunikasi bapak dengan anak. Ada dalam Al-Quran. Dan dalam ayat ini apa maksudnya? Ada yang mengatakan bi Adam wa auladihi. Allah bersumpah dengan Adam dan anak-anaknya, yaitu keturunan-keturunannya. Ada yang mengatakan bi Ibrahim wa dzurriyyatihi, dengan Nabi Ibrahim dan keturunannya. Keturunan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan billadzi yalidu wal akhir alladzi lam yulad lahu. Ya. Allah bersumpah dengan orang yang memiliki anak dan orang yang tidak bisa memiliki anak. Waswab, dan yang benar, annallaha aqsama bikulli walidin wa bikulli waladin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan setiap bapak dan setiap anak. Jadi bapak dan anak, ikatan bapak dan anak. Maka tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan anak. Semuanya walaupun dia kafir tetap disebut anak. Bapak tetap disebut bapak. Hanya saja nanti kaitannya dengan hukum fikih. Contoh, waris. Ini tidak mewarisi kafir, tidak mewarisi orang beriman, dan orang beriman tidak mendapatkan warisan dari orang kafir. Ini berkaitan dengan waris. Ini salah satunya. Baik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ikatan ini. Berarti ikatan yang itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang masuk ke dalam tema kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, berada pada susah payah. Jadi manusia ini dalam kehidupannya isinya berjuang. Makanya ketika Imam Ahmad itu ditanya oleh seorang yang dari Khurasan, "Wahai Imam, saya ini datang untuk menjumpaimu dari Khurasan dan ingin menanyakan sesuatu." Apa kata Imam Ahmad? "Silahkan bertanya." Maka orang tadi mengatakan, sampai kapan kehidupan kita atau kita akan merasakan istirahat? Apa kata Imam Ahmad? Sampai kita meletakkan kaki kita di surga. Ini kata Imam Ahmad. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada istirahat untuk beribadah maksudnya. Jadi jangan kemudian mengambil pendapat ini bagi para orang yang mempekerjakan pekerja nggak ada istirahat. Kata Imam Ahmad nggak ada istirahat. Bukan demikian. Tetapi maksudnya di sini tidak ada istirahat untuk beramal. Maka setiap saat dia beramal. Beramalnya bagaimana? Kalau tidur bagaimana? Tidur niatkan beribadah. Bagaimana tidur meniatkan beribadah? Saya tidur dengan niatan agar nanti malam bisa bangun malam. Saya tidur dengan niatan untuk memberikan hak kepada badan saya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ana usolli wa anam. Aku sholat dan aku tidur. Jadi tetap memberikan hak kepada badan saya untuk tidur. Asumu wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, aku pun menikahi wanita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tadi menciptakan manusia dalam susah payah. Dari lahir saja sudah susah.
sudah digoda oleh setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa wasyaitanu yamussuhu hina yulad." Tidaklah seorang itu lahir atau seorang anak itu dilahirkan kecuali syaitan itu meniupkan kepadanya ketika dia dilahirkan. Jadi syaitan meniupkan kepadanya. Fayastahillu sarikhon min massis syaitan iyahu. Maka dia menangis dengan berteriak karena tiupan syaitan tadi. Jadi bayi kalau hidup mesti nangis. Justru kalau nggak nangis bahaya ini. Maka coba biar nangis, kan begitu. Jadi ini ada peran syaitan. Dia meniupkan kepada bayi tersebut supaya nangis. Illa Maryam wa benaha, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Isa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah taala menganjurkan kepada kita jika punya anak dianjurkan untuk memperdengarkan pertama kali kalimat thayyibah. Di antara anjurannya adalah mengumandangkan azan di telinganya. Ini kalau baru lahir, menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, diazani. Nah, bapaknya nggak pernah azan, suaranya misalkan nggak bagus, bayi insya Allah nggak akan komentar. Tapi tentunya tadi dengan lafal yang benar, azani. Di telinga kanannya, iqomah di telinga kirinya. Jemaah yang dirahmati Allah tadi, maksudnya untuk memperdengarkan kepadanya yang pertama kali adalah kalimat thayyibah. Bukan dangdutan atau yang lainnya, tapi tadi kalimat thayyibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana manusia itu tumbuh kemudian sampai meninggal. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari yang lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir.